Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, duhai yang maha mendengar, duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan majlis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, penuh dengan curahan rahmat-Mu, penuh dengan limpahan petunjuk-Mu. Jadikan majlis ini jalan Engkau buka hati yang masih tertutup, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati ya Allah. Ya Allah, golongkan kami semua menjadi ahlul yakin padamu. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah sampai husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Adakah yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun yang terucap? Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Allah tahu dosa kita, maksiat kita. Kita dihargai karena Allah masih menutupi. Harus yakin itu. Dan kalau Allah mau membuka siapa diri kita, pasti terbuka. Tidak pernah bisa dicegah, tidak pernah bisa dihalangi siapapun. Maka kalau kita dihormati orang, ingat saja, ini saya dihormati karena Allah lah yang menutupi. Jangan merasa spesial, jangan merasa terhormat, jangan merasa berjasa, jangan merasa hebat, karena memang tidak ada kita ini. Makhluk itu cuman punya satu, la haula wala quwata, kita ini lemah. Ingat baik-baik, kita ini benar-benar enggak ada apa-apanya, kecuali Allah menguatkan saja. Yang kedua, kita ini fakir, tidak punya apa-apa, semuanya cuman titipan saja. Kalau kita sudah merasa bisa, saya bisa, itu sudah jelek tuh. Harusnya dengan pertolongan Allah bisa. Saya bisa, saya kuat, itu salah. Allah yang menguatkan, Allah yang memampukan. Ini tauhid. Ini milik saya, ini punya saya, salah. Ini titipan Allah, ini amanah Allah. Kalau mau bahagia begitu. Saya tahu tidak boleh dengan petunjuk Allah, saya paham. Karena kita ini jahil kecuali diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita punya cuma satu, yaitu apa? Yang kita miliki apa? Dosa. Makanya jangan centil ya Bu ya. Ibu-ibu yang banyak dosa sekalian dan bapak-bapak yang banyak aib. Bapak tadi dihargai istri itu karena istri nggak tahu aja kelakuan bapak yang asli. Kalau tahu apa, masya Allah. Sama, kenapa Agim didengar, diundang? Ya, cuma satu juga. Karena Allah yang maha tahu Abdul Hakim Nastiar masih menutupi aibnya, dosanya, kekurangannya, masa lalunya. Saudara nggak tahu, Allah tahu. Makanya
Jangan hanyut kalau kita diperlakukan spesial oleh orang. Malu. Aslinya mah nggak pantas. Baik, kajian yang lalu apa? 132. Sekarang 133. Langsung saja ya, karena kemarin udah dibahasnya agak dalam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Jangan menuntut upah dari amal yang engkau sendiri tidak melakukannya, tidak berbuat. Maka cukuplah upah balasan dari Allah bagimu jikalau Allah menerima itu sebagai amalmu. As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan engkau, dan Allah lah yang, dan apa, wa ma ta'malun, dan apa yang engkau perbuat. Gini, la haula wala quwata, apa artinya? Tiada daya menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Nih, pertemuan kita ini sebetulnya siapa yang menghendaki? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Nikmat apapun, kebaikan apapun itu dari Allah. Ini majlis taklim ini mutlak pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kesini juga dengan taufik Allah. Coba yang mengislamkan kita siapa? Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita kafirin, musyrikin, munafikin, hidayah Allah datang ke kita. Yang mendengar, tahu informasi ada pengajian di sini dengan izin siapa? Allah. Ada pengajian di Al-Latif, si Agim loh. Penasaran gue sekarang kayak apa dia? Apa? Dengan macam-macam ya. Niat aja izin Allah, niat baik. Setan nipu di mana-mana. Jangan. Si Agi mah titik, koma. Tapi dibulatkan, insya Allah di sana kajian tauhid. Tapi saya nggak ada ongkos. Datang teman, Bu, temenin saya ke pengajian. Dia yang bawa mobil. Sekalian nanti makan siang. Masya. Kesini tiap langkah dapat pahala, satu langkah menggugurkan dosa. Nih duduk begini, ini jadi saksi tidak nih? Karpet saksi ini di akhirat, didudukin untuk mencari ilmu. Malaikat ada enggak di sini? Apa yang dilakukan malaikat? Demi Allah ada. Malaikat Raqib Atid mencatat terus ini ya. Kita lagi mencatat, apa ini lagi WA terus, BBM-an terus, ada menyimak ilmu dicatat. Walaupun saudara pura-pura gitu ya dicatat. Ya mah bukan ngaji, ini mah WA. Justru saya teh lagi resume pengajian, selalu ada alasan ya. Dengerin. Malaikat rahmat mendoakan. Malaikat juga ada yang mendoakan ampunan. Yang dapat pahala dari pertemuan ini siapa? Kita. Nanti ada sedekah ya. Uang yang disiapkan, uang dari siapa? Allah. Yang bawa kotak infak lewat ke depan kita dengan izin siapa?
Kita masukin ke sana dengan taufik siapa? Yang dapat pahala siapa? Gitu. Yang digugurkan dosa siapa? Kita. Yang ditolak bala siapa? Padahal uangnya dari Allah. Didekatkan dengan berinfak, karena ada kalanya di belakang kita gak bahagia ya, dia nggak lewat depan, jadi selamat uang kita. Justru itu yang rugi. Mau narik 10 ribuan, yang ketarik 50 ribuan karena sama birunya. Udah kagok begini dilihat teman, kepaksa dimasukin. Nah itu juga karunia Allah. Ini serius hadirin. Jadi kita itu harus tahu bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mah nggak usah sibuk ngitung-ngitung balasan dari makhluk. Dengerin, nggak usah sibuk ngitung-ngitung balasan dari orang, asal diterima aja amal kita oleh Allah. That's all. Itu teh bahasa Inggris hadirin. Karena ada Dokter Zakir naik kemarin, saya jadi bahasa Inggris. Segitu-gitunya. Dengerin serius Pak. Pak, cinta istri, kekaguman istri, bakti istri, itu mah enggak ada apa-apanya dibanding keridoan Allah. Makanya kalau jadi suami berbuat yang terbaik bagi keluarganya, bukan untuk diterima kasihi istri, bukan untuk dicintai, bukan untuk dikagumi, pokoknya berbuat terbaik buat keluarga supaya Allah nerima aja, ridho. That's all. Beneran hadirin, kalau udah bisa begitu bahagia. Emak juga begitu, emak ini ya. Tuh tersinggung disebut emak teh, pengen disebut tante. Bu, ibu, udahlah. Apa sih pujian orang gak ada apa-apanya, bikin susah pengen dipuji itu. Apa sih kekaguman orang, gak ada apa-apanya. Yang penting bagi kita mah setiap perbuatan kita diterima oleh Allah, cukup. Selebihnya Allah yang ngurus. Betulan hadirin, kalau amal kita diterima, sholat diterima, sedekah diterima, amal perbuatan diterima, bakti diterima, ngurus anak diterima Allah, selebihnya Allah yang akan ngurus semuanya. Itu intinya. Nah kita mah kebanyakan segala dipikir. Udah bodoh banyak mikir, atau gimana nggak stres tadi. Harusnya udah bodoh banyak zikir, tiap mikir jadi. Nah itu rumusnya. Nih ya, ini saya kepaksa mengulangi ilmu masalah. Prinsipnya kan dalam hidup ini yang neken itu cuma dua, khauf, roja. Dalam hidup ini yang membuat hidup ini tertekan itu cuma dua, yaitu khauf itu takut dan roja itu harap. Nah kenapa kita jadi sengsara, takut dan harap? Karena takut harapnya ke makhluk, ngarep-ngarep dari makhluk, takut ke makhluk, nyesek. Tapi kalau khauf dan rojanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sah, tidak akan tertekan. Periksa. Kalau ibu bapak sedang galau, periksa. Pasti dua itu ada di hati, khauf atau roja, takut atau harapnya ke makhluk. Benar? Makin kuat harap ke makhluk, makin kuat takut ke makhluk, makin menderita. Padahal semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Semua makhluk itu tidak akan bisa memberi manfaat sekecil pun tanpa izin Allah, tidak bisa memberi mudarat sehalus apapun tanpa izin Allah. Ini sudah sangat sering ini. Coba Pak lempar saya pakai botol, handphone, apa saja sok ke sini.
atau pukul atau dengkek dari belakang apa ya, smackdown boleh ya, silahkan, enggak akan kena tubuh ini tanpa izin Allah ya. Ayo bebas, serius ini, ayo Pak lakukan. Tuh kan Allah nggak izinkan. Kalau Allah nggak izinkan bukan berarti dilempar nggak kena, nggak harus ajaib. Bagi Allah mudah, tinggal dibalikin aja hatinya, nggak ada yang mau lempar, beres ya. Benar? Makanya mencari cinta itu derita tiada akhir. Mencari pujian kesengsaraan tiada tara. Mencari kekaguman orang gabungan keduanya. Yang paling enak dalam hidup mah cuman satu, mencari ridhonya Allah. That's all. Sudah kelihatannya saudara sudah paham semuanya. Mari kita akhiri saja hadirin. Enak nggak sih hadirin? Oh enak. Latihan yang kecil-kecil ya, jangan suka nunggu WA dibalas ya. Kalau contreng biru udah 2, di atasnya ada online, tetap kan nyesek tuh kalau dia online kitanya nggak dibalas ya. Itu ngarep-ngarep. BBM udah R, tapi tetap nggak ada balasan. Anteng weh. Terserah Allah kapanpun balasannya. Itu latihan-latihan sederhana gitu bisa. Udah berbuat dia tidak berterima kasih, nggak apa-apa. Tujuan saya bukan cari terima kasih orang, tujuan saya adalah cari ridhonya Allah. Kita udah berbuat malah tidak dihargai, nggak apa-apa. Terus saja berbuat baik, Allah pasti lihat. Benar? Allah pasti balas. Ini mutlak hadirin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nah disebut kebaikan itu kalau diridhoi Allah. Karena orang banyak berbuat baik belum tentu untuk diridhoi Allah. Ada yang berbuat baik supaya dianggap baik. Ada yang berbuat baik supaya dia enggak berbuat jelek ke kita. Ada itu. Ada juga yang berbuat baik supaya menjerat orang, hutang budi kepadanya. Bagi kita mas, gak ada urusan dengan balasan orang ya. Selamat memasuki dunia kebahagiaan. Dunia hanya mencari ridho Allah. That's all. Aduh. Ini bahasa Twitter yang baru nih ya. Jadi perlukah kita ngitung-ngitung pahala? Ya boleh juga sih kalau kira-kira belum yakin Allah maha menghitung semuanya ya. Perlukah kita tunggu-tunggu balasan dari Allah? Emang Allah gini hadirin, selama ini aja kita ngaco diurus ya. Kan model-model kita ini ya, punten jangan tersinggung, pantasnya mah disambar petir katanya. Apa sih? Allah untungnya gitu yang ngurus memelihara kita yang gak puguh model gini ya. Kita kan gak puguh sama sekali. Sholat gak husu, gak ngerti, sedekah kopet. Allah memberi segitu banyak yang dikeluarin dikit. Sekali ke mall, nonton, jajan 200, 300, ke masjid tetap paling top 20 haden. Itu juga dengan perhitungan cermat. Terus saja sholat nggak husu, zikir dikit, ngaji jarang. Punten ya, apa coba Allah ngurus kita teh untungnya apa? Cuman karena Allah maha pengasih penyayang aja. Diurus terus model kita gini kan sebetulnya tinggal dimatiin ya. Masuk ke dalam lift dilepasin bret 10 misalkan. Wah mau naik tangga pulang dari sini. Jadi yakin bahwa tugas kita ini meluruskan niat,
menyempurnakan ikhtiar, ingat baik-baik, harus sempurna ya, memaksimalkan ibadah dan doa, kemudian memasrahkan kepada Allah. Udah gitu biar Allah ajalah yang ngurus semuanya ya. Nah, kita mah nggak tahu. Dengar Bu, Pak. Kalau kita ingin sesuatu nggak nyambung ke Allah, cirinya tegang, gelisah. Udah ciri itu Pak. Makanya kalau ingin sesuatu langsung kontak ke Allah. Kenapa? Karena belum tentu yang kita inginkan baik untuk kita. Karena belum tentu yang kita inginkan ada takdirnya. Kan orang paling menderita itu adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya. Itu paling nyesek. Bapak pengen jadi presiden, padahal takdirnya jadi RT Pak. Udah nggak akan nyampe. Dan yang paling nyesek itu menginginkan seseorang jadi jodohnya, padahal tidak ada tuh di lauh mahfuz catatan dia jadi jodoh, itu pasti nggak jadi tuh. Makanya kalau ingin sesuatu harus istiqoroh ya, minta tolong ke Allah, ya Allah ini teh baik nggak buat saya, karena hanya Allah yang maha tahu. Al-Baqarah 286, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka kepada sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha tahu. Wa antum, kalian la ta'lamun, tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya, sok tahu. Harus minta tolong, ya Allah kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Dan yang kita inginkan itu pula ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah persulit, sulit. Kalau Allah mudah, mudahkan. Udah mah kita ingin yang baik, kita juga ingin dituntun supaya ketemu dengan yang kita inginkan itu jadi amal, ya kan? Halo? Yang penting kan jadi amalnya, bukan ketemunya dengan keinginan. Misalkan yang belum menikah ingin jodoh, itu harus dekat dengan Allah. Bagi akhwat yang belum dititipi jodoh, harus dekat dengan Allah, karena semua ikhwan itu milik Allah. Dikejar-kejar juga nggak bisa oleh Allah, enggak aja. Sama ikhwan yang mau nikah juga, semua akhwat itu ciptaan Allah, milik Allah, harus minta ke yang punyanya. Dan harus minta tolong, jangan sampai jatuh cinta kepada yang salah ya. Harus diupayakan nanti kalau memang dibuat suka kepada jodohnya. Enak kan? Dituntun ketemunya dengan cara berkah, dinikahkan berkah. Ini yang paling enak. Ini pasti terjadi kalau dekat dengan Allah. Kalau enggak mah stres. Jelas Bapak Ibu? Yang pengen punya anak ya harus ke Allah, yang menciptakan bayi Allah. Kalau tidak ya nggak bisa. Kalau nggak mau ciptakan, mau pakai bayi tabung, bayi drum, bayi gentong, tetap saja. Ini saya baru dapat berita duka, tapi ini benar-benar menarik untuk ditafakuri. Kemarin ada berita santri wafat satu, usianya 13 tahun, penghafal Quran, sakit, cepet aja, lalu diajak oleh orang tuanya pulang, nggak mau, pengen di pesantren aja. Kata bapaknya, ayo pulang aja, dibawa pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian meninggal. Lalu saya telepon ke orang tuanya di Bekasi, Pak, saya AA. Oh ya AA, terima kasih ya. Saya dengar aja kata-katanya, oh semuanya sudah waktunya semoga ini jadi amal soleh bagi saya kelak. Anak ini dari kecil ingin jadi penghafal Quran.
walaupun dia belum hafal seluruhnya, tapi semoga dia jadi ahli surga ya. Saya ridho dia pulang duluan, padahal ya dia yang saya harapkan, tapi bukan milik saya, milik Allah. Pas saya dengar, oh ini orang tua sudah yakin nih, bagus. Baru ini dapat laporan dari pimpinan Baitul Quran. Mohon maaf baru pulang takziah dari Pak beliau di Bekasi Utara. Banyak hikmah. Satu, Abbas pribadi yang santun. Anak ini pribadi yang sangat santun, penuh senyuman dan selalu menyapa, jarang bicara dan selalu ingin mencium tangan gurunya. Ternyata terlahir dari ayah yang berusaha dekat dengan Allah. Saya baru bertemu lagi dengan orang tuanya saat takziah. Masih ingat ketika 8 bulan yang lalu wawancara penerimaan santri, apa target Bapak dengan anak Bapak masuk di pesantren Darul Tauhid ini? Lalu beliau menjawab, ingin anak saya jadi kekasih Allah, Ustadz. Dan seketika itu ada tangis dari orang tua lainnya di ruang wawancara. Jadi ini ayah yang sangat menginginkan anaknya jadi kekasih Allah. Rumahnya di Bekasi sangat-sangat sederhana, dan itu baru pindahan. Ibunya mengajar, ayahnya kerja umum, tapi berusaha membayar biaya pendidikan tepat waktu dan tidak mau meninggalkan hutang. Kematian seseorang datang kapan saja. Abbas sangat bercita-cita ingin hafal Al-Quran. Dia baru 8 bulan ini ya masuk, sudah hampir beberapa juz dia hafalkan. Betapa bahagianya ketika dia menyelesaikan tingkat awal, tapi ajal menjemputnya. Semoga menjadi tabungan bagi orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya bersahaja, kerjanya kerja umum lah, serabutan, tapi berusaha keras membiayai anaknya supaya tidak hutang. Nah ini pelajaran, kita kadang segala ada, tapi enggak berusaha keras membuat anak kita ingin dekat dengan Allah ya. Masya Allah, anaknya baik, saya kenal karena di masjid sering ketemu ya, selalu aja ingin cepat-cepat ketemu, jarang bicara, senyum terus ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ini meninggal bukan karena sakit, meninggal karena sudah waktunya lewat sakit ya. Jadi tidak ada penyakit yang bisa bikin kita meninggal. Yang bikin kita meninggal ya cuman satu, apa? Waktunya habis. Ini juga belum tentu lama ya, saya lihat dari depan ini wajah-wajah bakal meninggal. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi ya. Oke, nggak usah nunduk Pak, nggak berpengaruh ya. Jangan-jangan saya pulang dari sini ya. Baik, jadi sudahlah, jangan suka nuntut. Tolong ya Allah cepat kabulkan, nggak boleh gitulah ya. Lakukan aja terus yang terbaik. Jangan juga kenapa ya Allah kok belum ngabulkan juga, padahal saya udah tahajud. Tahajud apa? Boro-boro tahajud itu mah cuma seperti gerak badan aja. Dah hatinya mah nggak ingat ke Allah. Padahal saya sudah tobat, padahal saya sudah sedekah. Berapa sedekahnya? Jangan ngomong gitu ya. Terus saja beramal. Biarlah Allah udah tahu kapan waktu terbaik kita ditolong. Nanti cirinya ya, dengerin ini. Ciri pertama kalau Allah mau nolong kita itu adalah hati dibuat tenang. Ini udah untung aja. Kalau udah kan kalau udah nyesek sekali, penderitaan tuh kan di nyeseknya hati, bukan di masalahnya. Kalau masalahnya mah standar. Ada yang masalah ringan nyeseknya luar biasa. Ada yang masalahnya pelik sekali, adem weh. Itu tergantung Allah yang huwaladzi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Makanya kalau kita terus mendekat ke Allah tuh ciri awalnya adalah dikasih ketenangan. Rabbishrahli sadri, baru wa yassirli amri, baru yang kedua biasanya mulai ada jalan-jalannya. Tenang ya,
Kalau ibu takut misalkan suaminya titik-titik lagi, tahu titik-titik lagi? Beli kendaraan lagi, ya, beli rumah lagi. Nah, ibu nggak usah sibuk mencurigai suami dan nggak menyelesaikan masalah, apalagi membuka-buka handphonenya. Ibu nggak tahu kuncinya lah, percuma ya. Nah, lebih baik lapor ke pemilik suami. Siapa? Pencipta suami siapa? Yang menggenggam suami siapa? Yang membulak-balik hati suami siapa? Itu yang harus dilakukan. Dan kalau ke Allah tuh jangan ragu-ragu, bet aja ngobrol. Seperti kita bicara dengan orang, hanya jangan nunggu jawaban. Ya Allah, tolong ya Allah, sayang aku, saya belum jadi pendamping hidup yang benar, belum jadi penyejuk, hati saya busuk ya Allah, ampun. Tapi tolong ya Allah, jangan sampai suami saya tergelincir, tolong ya Allah, cuman ini yang bisa saya lakukan. Bandingkan dengan yang memeriksa HP, yang mana yang diijabah? Jawab. Nggak usah meriksa-meriksa HP, dah sholat aja. Nanti pas diperiksa ada, nggak jengkang dan tidak ngepek. Mendingan sholat dan bicara ya ke Allah tubuh, jangan di hati. Kurang tendangannya. Dibunyikan dengan tidak dibunyikan tuh beda, Pak. Coba aja sholat ya, kalau dibunyikan lebih enak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Beda dengan beda rasanya. Hanya tidak usah terlalu keras, tidak usah didramatisir, halus saja. Ya Allah, titip anak ya Rabb, anak ini milikmu, ciptaanmu, setiap saat dalam genggamanmu. Engkau tahu apa yang dilakukannya, lembutkan hatinya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa melembutkan hati. Ya Allah, ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Engkau tahu akhlak saya. Ampuni saya belum sungguh-sungguh mengemban amanah ini. Engkau tahu ya Allah. Ampuni saya, tapi tolong selamatkan anak ini dari perbuatan maksiat. Tolong ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Coba rasakan habis tahajud, ada lagi yang lebih nikmat selain curhat ke Allah. Curhat ke makhluk menambah masalah, yang dicurhatinya aja nggak beres-beres urusannya. Benar? Jangan banyak curhat ke saya, pusing, saya juga banyak masalah. Boleh curhat, tapi bukan ngarep-ngarep pertolongan orang. Ngarep-ngarep orang itu jadi jalan pertolongan dari Allah, gitu. Beda ya, dengan ngarep-ngarep ditolong dia, dengan ngarep-ngarep ditolong Allah lewat dia. Beda nggak? Beda. Nah, ya 134. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka ia akan menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Jika Allah jika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya padamu, maka ia yang menjadikan amal itu, tapi engkau jadi kita nih yang disebut yang beramal. Mengerti nggak? Kan sebetulnya semua kebaikan kita tuh pertolongan Allah, tapi karena kitanya berusaha sadar, kita berusaha berbuat, tapi kalau udah jadi perbuatan, ya Allah, semua ini adalah hidayah taufikmu, maka Allah nanti akan
membuat orang-orang itu mengakui, wah kamu amalnya baik, dianggap amal kita, karena kita menganggap semua amal kita pertolongan Allah. Jelas nggak hadirin? Kurang perhatian, ini penting ya. Kita berusaha keras beramal, tapi kalau udah jadi amal, kita yakin ini amal adalah karunia Allah. Wah kamu sudah sedekah segitu banyaknya, semuanya juga milik Allah. Yang punya uangnya Allah, yang memberi taufik saya, ini mah Allah saja, saya cuma jadi jalan. Nah saat itulah Allah memberikan hadiah, nah itulah pahala buatmu, karena kita udah benar-benar berhasil berbuat. Dan kalau udah berbuat nggak ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku namanya ujub, maka hilanglah pahalanya. Dulu ya, dia sebelum ke pengajian ini dia nggak berjilbab, tapi sesudah saya ajak dia berjilbab. Nah cengar-cengir nggak jelas gitu. Orang berjilbab bukan karena kita, karena Allah memberi hidayah. Seperti Dr. Zakir Naik, udah berapa juta orang tuh yang masuk Islam. Nah itu Allah yang ngasih hidayah, tapi Dr. Zakir Naik dijadikan jalan oleh Allah. Tiap orang masuk Islam, pahalanya dunia berikut isinya, beliau yang dapat kemuliaannya. Ya, kenapa nggak lewat kita? Dan nggak ngepek, kitanya juga nggak jelas Islamnya ya. Serius ini hadirin. Jadi kalau kita udah sedekah nolong anak yatim, itu teh rezeki anak yatim hanya lewat kita. Jelas ya? Jadi jangan suka, alhamdulillah saya sudah nyumbang ke anak yatim sekian, saya ke pesantren itu wakaf sekian, diam. Itu mah udah rezeki mereka, kita diuji jadi jalan. Ketika kita yakin ini mah udah diatur Allah, saya mah beruntung kepilih jadi jalan juga, maka jadilah itu pahalanya dianggap amal kita. Tapi ini tidak boleh untuk keburukan. Misalkan saudara berbuat mesum, ya udah takdirnya saya mesum bagian enak ya, ngaco. Kalau bagian jelek mah itu pilihan saudara. Tapi kalau kita berbuat dosa, kemudian ya Allah, saya yang zolim, saya yang benar-benar berbuat nista, saya yang salah. Nah ketika itu terjadi, maka Allah itu sudah ketetapan, dan kau tobat maka dihilangkan. Gitu, ditutup dan dihilangkan. Jadi kalau udah ketentuan Allah saya harus korupsi, kalau Allah nggak izinkan saya kan nggak korupsi. Nah ya ngaco hadirin. Maka jelas ini si dungu ya. Tidak boleh keburukan, kesalahan dinisbahkan kepada Allah, apapun tidak. Walaupun mungkin ada yang di dalam rencana Allah kita berbuat kesalahan, karena boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan kita tobat nasuha. Misalkan ibu berbuat yalah ngambil uang suami gitu lah ya, waktu itu sekitar 2 miliar ya. Uang monopoli bu, tenanglah. Pas ngambil baru juga ngambil 200.000 misalkan dari saku, padahal nggak pernah ketahuan gitu. Pas ngambil bagian 50.000, tiba-tiba suami masuk, apa itu mah? Enggak sengaja pak, ini mau masuk ke saku saya tapi malah ke saku ini. Nah ketahuannya itu adalah izin Allah. Kenapa? Kamu pantesan ya, atuh pak maaf. Nah, itu dibuka oleh Allah supaya dia tobat. Jadi ada kalanya ada perbuatan jelek yang terjadi, dan ini pengantar tobat. Jelas nggak nih? Karena kalau nggak dibuka mah suka nggak tobat ya. Seperti bapak-bapak misalkan ya bikin dosa terus ketahuan dikit, nah itu tuh karunia Allah pak. Biasanya orang tuh lebih takut ketahuan orang daripada takut tidak diampuni Allah. Jangan takut kalau aib kita kebuka mah pasti dikit lah, nggak akan banyak. Takut itu nggak tobat. Jelas? Bu, jangan tiap yang jalan dilihat atau cicing ya sini. Apa coba ibu tadi yang lihat-lihat sana sini apa?
Gini ya, Allah udah tahu kita banyak aib. Kalau dibuka semua hancurlah kita ini ya. Hancur. Saya mah udah hancur lebur kalau dibuka aib saya. Udah yakin lah itu. Hancur lebur binasa lagi. Hanya Allah nutup. Kadang-kadang Allah buka dikit ya. Ketahuan dikit. Itu teh supaya kita sadar bahwa yang ditutup itu sangat banyak, supaya tobat kitanya. Karena kalau nggak dibuka dikit, kadang-kadang kita terus aja dalam dosa, betul? Tiba-tiba SMS salah kirim, itu teh izin Allah, hadirin, tidak ada yang, aduh maaf, salkam, salah kamar katanya. Nah. Oh iya serius tuh. Makanya saya mah handphone harus 2 misalkan, hadirin ya. Apa maksudnya Bu? Yang satu mah isi hilang. Salkam itu juga izin Allah tuh. Kadang-kadang dengan sepertinya tidak sengaja, tapi jadi tobat, jadi minta ampun. Itu lebih baik daripada lancar dan kita akan terbiasa dalam dosa. Jelas nggak nih Pak? Jadi kadang-kadang ada yang kebuka, orang lain aja nggak kebuka, kita baru juga gini kebuka. Itu karunia Allah. Kan ciri orang yang disayang Allah tuh dipersulit berbuat maksiat, walaupun dia sangat ingin, dimudahkan berbuat taat, walaupun dia malas. Sekalinya berbuat maksiat, dikit aja ketahuan. Ada yang mau apel, berangkat naik motor gerimis, baru juga berhenti gerimis ban kempes, sampai ke sana tok ada Neni, ada juga saya Nini katanya. Wah, dia udah tidur. Itu kan karunia Allah hadirin, gagal terus. Coba yang sukses maksiat, itu ciri-ciri orang yang korupsi ini lancar, korupsi itu lancar, zina lancar, itu lancar, itu udah jelas orang yang dibenci Allah ya. Kalau Allah suka mah dipersulit, kalaupun tergelincir diingatkan. Jadi kalau ada yang ngebuka aib itu bagian dari karunia Allah supaya cepat-cepat tobat. Jelas? Dah, sekarang mah nggak usah rewel hidup mah ya. Fokus aja berbuat baik yang benar-benar baik. Apa baik yang benar-benar baik? Yang gak ngarep apa-apa selain cuman satu, yaitu ingin Allah nerima. Udah aja itu selesai. Pungut sampah semoga Allah nerima, rapihin rumah semoga Allah nerima, beres-beres di rumah semoga Allah nerima, ngurus anak semoga Allah ridho, urus suami kalau punya suami semoga Allah ridho, bakti ke orang tua, ngeluarin uang, nafkahin anak. Udah nggak ada hitung-hitungan lagi dengan orang, mau terima kasih, mau tidak, mau tahu, mau tidak, mau menghargai, mau tidak. Mangga, that is not my business. Ini namanya efek Zakir Naik, hadirin ya. Ketemu sebentar aja efeknya dalam gini hadirin. Sudahlah hadirin, jangan usil ya. Begitulah hadirin. Pokoknya mah udah nggak pusing dengan orang mau tahu mau tidak, terima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, membalas atau tidak, mencintai atau tidak. Ibu bapak juga udah nggak usah terlalu pusing dengan pendamping hidup. Cintai saya, nggak bisa maksa, nggak bisa. Ibu nggak usah, Pak, kenapa papa beda? Dulu sangat cinta, sekarang kurang cinta. Atau gimana bu, udah berkurang betulan? Oh tidak, tingkatkan Pak, tingkatkan. Nggak bisa bu, nggak bisa meningkat. Udah sisa ini juga tinggal dedeknya. Aduh. Coba gimana, sebutkan, hei mama, gimana caranya supaya suamimu mencintaimu? Sebutkan, jawab, sebutkan tekniknya apa? Dandan gak ngepek, yakin? Pakai bulu mata palsu gak ngepek? Udah kedip-kedip ceplok sebelah kan makin jelek. Satu-satunya pilihan kalau ingin dicintai suami, dekati
penciptanya, pembulak-balik hati. Nggak usah centil, lempeng hidup masing, ikhlas lakukan sesuatu. Kadang-kadang terima kasih, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang ditertawain, gak apa-apa. Hadirin, yang penting oh ini kalau ini udah masuk ke makom ini udah lebih enak hidup ini, enteng, yakin enteng. Beratnya dalam saya udah berbuat baik, boro-boro dia menghargai, malah dia mengkhianati. Nggak usah ngomong gitu, biar dia mengkhianati. Maafkan, coba itu apa tuh, nggak mau ngomong kan? Dengerin, ini ilmu nyesek namanya ya. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik ke kita, gak aneh. Kita berbuat baik dengan orang yang tidak berbuat baik ke kita, naik. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita, itu derajat bagus. Jadi kalau ada yang nyakitin ini poin untuk grade kebaikan kita naik. Tidak banyak orang yang suka latihan kayak gini ya. Dengerin. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, ini mah sangat tidak aneh, biasa. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, itu sudah mulai meningkat. Kita ngasih sama yang pelit ke kita, senyum sama yang baik, itu meningkat. Tapi kita berbuat baik sama orang yang nyakitin kita, top. Ini derajat top. Jadi kalau suami baik, ibu baik mah biasa, Bu. Tidak aneh. Suami dingin, ibu baik, ini ibu mulai bagus. Suami apa, Bu, belum selesai ya. Suami nyakitin hati ibu, tapi ibu tetap berbuat baik, oh Allah nanti akan ngurus semuanya, Bu. Dibikin waktunya suami kekelepekan, oh dibikin nyesel nanti suami tuh, Bu maafin saya, bisa kayak ikan itu loh, gegerpekan itu. Dan itu cuman Allah yang bisa mengerjakan itu ya, nggak bisa direkayasa. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang benar-benar rahmatan lil alamin. Ini ngedengar mudah ya, mengamalkannya perlu perjuangan. Tapi kalau udah jelas ilmunya, udah jelas targetnya, dan boleh jadi suatu saat ngalamin gitu. Karena yang belajar ilmu tauhid biasanya ujiannya tauhid juga. Pesantren kami Darut Tauhid, Pak. Saya ceramahnya juga sekitar itu, ya ujiannya juga udah jelas ya. Pasti disakitin orang, udah pasti itu mah. Kan kalau kita memperbaiki diri namanya sholih, tapi ngajak orang lain baik namanya muslih. Kalau sholih mah banyak yang suka, tapi kalau udah muslih, udah pasti ada musuhnya. Apalagi ngajak bertauhid, ngajak ke Allah, ini udah pasti ada yang gak suka, pasti ini. Karena dunia mah memang banyaknya nggak suka kepada Allah, sukanya ke nafsu aja. Begitu, dah cukup. Jangan suka maksa, hadirin ya. Kita dua saja cukup kan? Tuh kan kurang, saya mah cukup dua saja. Ibu jangan maksa saya, buat saya cukup ya. Saya kan KB, Bu, dua saja cukup ya. Dua saja di akhirat belum tentu tanggung jawab, benar ya. Siap, sekarang tanya jawab, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang kemarin ikut jalan ke Darut Tauhid wisata hikmah, Cung, ada? Mana? Kemarin ada 72 orang
ikut ke Bandung? Satu. Gak ada? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah yang telah mengizinkan saya datang ke sini. Ini AA, saya mau sedikit cerita. Saya itu dulu SPG 7 tahun. Saya ada dalam kezahiliahan sampai akhirnya Allah memberikan saya hidayah. Sebentar Bu, tenang, dekatkan dengan mikrofonnya supaya apa yang Ibu katakan bisa saya pahami ya. Iya, dulu saya zahiliyah, saya dulu kerja jadi SPG 7 tahun karena saya ini dari keluarga yang memang agak jauh dari agama. Lalu alhamdulillah Allah kasih saya hidayah melalui satu jamaah dan akhirnya saya masuk ke jamaah tersebut. Dan waktu itu saya mau niatnya saya mau masukin anak-anak saya ke pondok pesantren di sekitar rumah. Cuman karena biaya masuknya itu diminta 15 juta dan saya waktu itu hanya jadi pembantu di komplek dekat rumah, akhirnya saya bingung. Nah, dari salah satu jamaah saya bilang kalau jamaah kita juga punya pondok pesantren. Kenapa nggak kamu masukin anak kamu ke sana sekalian kamu belajar agama dan beramal soleh di sana, seperti itu. Terus akhirnya ada utusan dari jamaah murobinya pondok pesantren datang ke rumah ngecek benar tidaknya saya ini janda gitu. Setelah datang, itu pertemuan saya pertama kali dengan beliau dan akhirnya saya ceritakan bahwa waktu itu kondisi nenek saya sakit, saya tidak bisa meninggalkan beliau dan akhirnya dipanggillah nenek saya, ngobrol dengan nenek saya dan pada saat itu juga saya dilamar oleh murobi itu gitu. Jadi pertemuan pertama kali saya langsung dilamar dan langsung diiyakan oleh nenek saya. Seminggu kemudian, Ahad kemudian pertemuan kedua kalinya saya langsung nikah dan saya menjadi istri kedua. Lalu 3 hari kemudian saya diboyong ke pondok pesantren di daerah Bekasi. Dan setelah saya jalani setahun setengah ini ternyata saya nggak kuat sama poligaminya. Saya bukan tidak kuat dengan amal solehnya untuk jadi ibu dapur atau untuk mengurus anak-anak ternyata habis Quran di sana. Tenang Ibu, tenang dulu. Jadi sesudah di sana Ibu nggak kuat, ya. Yang saya tidak kuat poligaminya. Tidak kuat poligaminya, jadi cemburu sama itu. Enggak cemburu sih, ya ada cemburu juga karena jarak rumah kami terlalu dekat, 4 rumah dan itu lingkungan istri pertama. Oh berat ya. Bukan ya. Sedangkan yang lain yang nggak ngerti diam ya, jangan ikut campur dan jangan mikir terlalu jauh, biasa-biasa aja ya. Ini semuanya pada mikir ada 4 rumah, jangan suka mendramatisir, mending wirid ya. Udah nggak ngerti, banyak mikir, stres. Ibu ada yang lebih ringkas ceritanya Bu? Iya. Jadi intinya saya tidak kuat dengan poligaminya, lalu saya memutuskan untuk mundur. Saya kembali pulang ke rumah keluarga saya dan keluarga saya ini kan memang orang jahiliyah. Jadi saya juga nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, sedangkan saya punya anak yang harus dibiayai. Ya, kesimpulan. Jadi saya kalau di keluarga saya takut pakaian syar'i ini saya lepas karena keluarga itu nyuruh kembali bekerja seperti SPG lagi gitu. Pokoknya bekerja gitu. Kamu kalau mau ngidupin anak kamu ya kamu harus kerja. Tenang, gitu. Ya. Jadi keluarga aku bilang. Jadi masalah intinya apa sekarang? Intinya saya bingung. Bingung? Bingungnya kalau saya tinggal di keluarga saya harus. Baik. Saya paham. Iya. Ya. Kenapa gitu? Tenang hadirin. Gini Bu,
Saya berusaha paham ya Bu ya. Bu, saran saya sekarang, Bu, Ibu, saran saya sekarang adalah pol dulu ke Allah dalam beberapa hari ini ya. Jeda dari banyak hal, mikir ini itu. Yang pertama dipikir dosa. Pokoknya periksa dosa dari mulai balik dan tangisi, bongkar terus sampai tobat, tobat, tobat. Seperti doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, kan gelapnya malam, dijeburkan ke laut, gelapnya laut, di dalam perut ikan gelap yang sangat gelap. Bayangkan gelap sekali, mungkin oksigen juga susah, basah, gelap, kehimpit. Nah, mungkin ibu mirip dengan itulah sekarang ya. Belum atau enggak? Enggak, belum ya. Mungkin tidak semenderita Nabi itu. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ibu terus wiridin itu Bu. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Apapun yang Engkau takdirkan untuk saya pasti yang terbaik darimu. Engkau tidak pernah salah, tidak pernah kurang. Ini adalah ketetapan yang maha adil darimu. Subhanaka itu adalah berprasangka baik ke Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah manusia yang zalim. Ibu coba itu. Kalau ibu bisa ngebongkar dosa-dosa dan nangis betulan ya, bukan menangisi masalah, bukan menangisi takdir, tapi menangisi penyesalan atas dosa. Ibu lihat ya. Tadi Ustadz Edi kan lagi ceramah berhenti ya. Katanya ada amalan yang kalau diamalkan dijamin ditolong. Ada itu tadi ceramah gitu. Saya lagi sholat tadi kedengeran ya. Dah emang kurang khusyuk, mau gimana lagi. Memangnya kalau khusyuk nggak dengar apa-apa? Enggak, Rasulullah juga dengar bayi menangis dipercepat sholatnya. Jadi khusyuk itu cuman bedanya saya jadi kepikiran. Nah makanya coba ibu amalkan itu ya. Sholat sunnah 2 rakaat yang bagus, kemudian zikir itu. Jangan masalah jumlah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, bukan gitu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Semua takdir ini pasti baik darimu ya Allah. Saya terima semua ketentuanmu ini. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Saya manusia berlumur dosa. Saya manusia yang hina dina. Saya yang kotor. Nah kalau bisa ibu terus gitu, itu akan terjadi keajaiban. Nanti ciri-cirinya hati tenang. Masalah pasti berat, tapi ini nggak nyesek lagi ya. Udah ajeg gitu, nanti akan ketemu siapa, ini siapa, nanti Allah yang ngatur. Sekarang mungkin nggak kebayang, tapi ibu nanya juga izin Allah Bu. Kenapa dari sekian banyak yang ngacung cuman ibu, pada yang lain juga sama-sama bermasalah ya. Kan pengajian ini majelis bermasalah Bu. Acungkan tangan yang tidak punya masalah. Tuh kan berarti wajah-wajah bermasalah. Bu, itu saran saya. Ibu itikaf, sholat sunnah 2 rakaat. Jangan kebanyakan mikir Bu, harusnya banyakkan zikir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini berita dari Vancouver. Vancouver is watching all Al-Hikam. Oh, thank you. Which one? I am a Jim. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan keesaan Tuhan, Ustaz. Mana? Punten. Oh, silakan Pak, maaf ya Pak. Terkait dengan keesaan Tuhan, di dalam terjemahan Al-Quran saya baca di satu sisi Allah menyebutkan aku sebagai keesaan Tuhan, di satu sisi menyebutkan kami. Pertanyaan kami, apakah memang bahasa Indonesia ini kurang mampu menerjemahkan bahasa Arab yang
Seperti itu. Masih. Ada Robbi, ada Robbana, Tuhanku, Tuhan kami, ada kuciptakan, ada kami gitu Pak. Baik Pak. Yang saya pahami ya Pak ya, berarti belum tentu mutlak benarnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluknya, khalaqnakum, seperti menciptakan kamu, berarti Allah melibatkan ibu dan bapak dalam penciptaan kita. Maka Allah menyebut dirinya kami. Ya. Khalaqtul jinna wal insa. Nah, ketika menciptakan jin dan manusia, misalkan Allah menciptakan sesuatu yang tidak melibatkan yang lain, Allah menyebut dirinya aku gitu ya. Seperti rezeki itu rojakna, benar? Karena Allah melibatkan untuk sampainya rezeki ke kita lewat makhluk-makhluknya. Wallahu alam ya. Kalau ada jawaban yang lebih baik cari. Nanti ada lagi pertanyaan, cukup? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal seseorang yang dulu berlumuran dosa, tinggal di lingkungan juga yang penuh maksiat. Lalu saya membersamai dia ketika dia bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mendekat kepada Allah. Lalu alhamdulillah beliau nampaknya secara fisik dan juga secara sikap itu sudah sangat baik gitu, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Itu berjalan lama, tapi tiba-tiba dia tergelincir lagi. Tergelincir lagi dengan maksiat yang sama. Dulu udah pernah tobat lalu tergelincir. Iya, lalu tergelincir, dan pada saat tergelincir yang ini itu sangat sulit untuk dibangunkan gitu. Saya jadi berpikir tadi dengar ceramah apakah tidak ada takdir buat dia untuk menjadi orang baik gitu. Karena saya sungguh-sungguh melihat bagaimana dia bersungguh-sungguh bermujahadah mendekat kepada Allah. Kalau begitu buat apa dong dia bersungguh-sungguh gitu. Kalau akhirnya dia tergelincir lagi. Jangan nanya ke saya, gini Bu, ya. Bu dengar ya. Enggak kok ya, saya tahu bagaimana dia babak belurnya sampai harus dimusuhi sama, maaf, beliau mantan penyanyi panggung. Jadi sampai dia musuhi keluarganya, sampai dikucilkan gitu. Tapi ya, kemudian dia tergelincir lagi. Padahal dia sudah sangat dekat dengan lingkungannya Islami, bahkan mohon maaf pernah mengenakan niqab. Baik, itu. Ya. Jadi gini ya, orang sekarang berusaha baik, itu setan juga nggak diem. Ini setan yang dekat dengan saya dia mungkin profesor doktor, yang dia pakai dalil juga Bu. Weh, serius ini. Ini yang naksir juga ada. Saya kalau ada yang nelpon tapi udah kelihatan mangserang, ini pasti ujian dari Allah nih. Misalkan penampilannya sangat kinclong dan sebagainya, blok langsung. Beneran Pak, kalau nggak diblok ini saya bisa tergelincir. Nah, kesadaran itu, makanya setan minal jin nanti mau jin mau manusia terus akan membuat tergelincir. Jadi jangan nyangka kalau udah lempeng itu malaikat. Jadi kita iman turun naik, tapi yang benar begini, naik 7, gejlik 2, naik 5, celak 1. Nah, naik turun tapi progresnya begini. Yang jelek tuh naik 2, gejlik 7, gejluk. Nah, itu mah ada suul khotimah. Kenapa Bu? Dengerin ya, ini punten ya, saya ngukur diri sendiri ya Bu ya. Udah mulai dakwah umur 24, sekarang 55, berapa? 31 tahun. Saya 31 tahun nih di dalam dakwah. Waduh, Masya Allah tuh ya. Saya suka sengaja gitu tafakur, saya ngapain dulu waktu ditakdirkan terkenal ya zaman. Apa sih sebetulnya yang ada di hati saya? Apa Tuhan saya yang sebenarnya? Dulu kan orang kagum, ternyata di hati saya mah lebih menuhankan popularitas, kekaguman orang dan sebagainya. Sampai Allah nolong,
dengan kehebohan itu. Ya, alhamdulillah saya mah hebohnya yang halal. Benar, sah menurut agama, sah menurut negara, enggak zina, enggak melakukan kemaksiatan, enggak, itu sah. Hanya memang kesalahan dakwah saya dulu adalah membuat orang suka ke Agim, bukan suka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang datang ke Darut Tauhid dulu lebih semangat dipotret daripada semangat ngaji. Sekarang cuma sedikit ibu-ibu yang mau dipotret, ya enggak? Malah sudah saya sering, tolong diwakili aja, tetap aja nggak mau, ya. Sekarang kesini benar-benar ibu bapak kesini pasti bukan pengen dipotret, pengen ketemu, tapi pengen lebih yakin ke Allah. Benar? Untuk dapat itu Bu harus dijebretin dulu, dihina, dicaci maki. Totalnya 10 tahun, 7 tahun yang pahitnya, 3 tahun terakhir mah rada ringan, ya, kecuali tahun-tahun terakhir ini ketika pilkadal itu aktif lagi tuh, ya. Maaf Bu, dan selama itu juga waduh jungkir balik, benar-benar sangat tidak mudah untuk anteng gitu, ya. Untungnya saya dibimbing guru Bu, jadi guru ini memantau sekali kelakuan saya, sehingga kalau lemahnya di mulut, kebanyakan bicara, gurau, rapot merah, ya, mata, bisnis saya sudah selesai. Terakhir 3 tahun yang lalu saya berhenti. Allah akan menjamin rezeki berhenti ngomongin bisnis, ya, Allah akan cukupin. Dan benar, saya sudah tidak mau lagi bisnis-bisnisan, tapi bisnis saya usahanya jalan sendiri. Dan itu tidak mudah menghentikan pengen bisnis, karena dari kecil udah jadi tukang dagang, lihat segala sesuatu keuntungan we. Sekarang stop, karena itu akan mengurangi izah lah, kemuliaan. Kalau udah ngomong uang tuh suka beda lah orang, ya. Nah, untungnya saya dibimbing oleh guru, ada yang memantau. Nah, mungkin beliau membutuhkan orang yang bisa jadi guru membantunya, gitu. Dan salah satu doa, hadirin, yang kalau takdirnya saya ke Baitullah, di Multajam tuh doa yang tidak pernah lepas adalah doa minta guru. Karena tanpa guru rada repot. Gurunya itu adalah harus yang memang lebih yakin ke Allah, karena ilmu yakin ini hanya bisa disampaikan oleh yang yakin. Kalau orang guru saya hakul yakin ke Allahnya tuh udah waliullah yang akhlaknya tuh, aduh, saya aja punten ya, gimana akhlak para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah, sedang saya ngarap-ngarap hidup tanpa ujian, nggak bisa, ya, pasti ada ujiannya. Dan tingkat nyelekitnya ujian itu bukan dari ujiannya, tapi tingkat dari satu kecintaan kepada dunia kita. Orang yang tujuannya duniawi pasti masalah kecil aja sakit, nah itu teh. Pada suami cuma monyet gitu. Oh. Ada orang yang salah ngomong aja tembus Pak ke sini sakitnya. Tapi ada yang dihina habis-habisan senyum dan sayang kepada yang menghinanya tuh. Jadi bukan masalah ujiannya, masalah cita-cita. Kalau cita-citanya duniawi udah pasti nyesek. 2, masalah yang bikin nyesek itu bersandar ke siapa dia. Kalau bersandarnya sama makhluk, sama dunia berikut, nyesek itu. Makanya ibu-ibu yang paling menderita pasti yang paling cinta ke suaminya. Udahlah, rumah tangga mah jangan sok cinta-cintaan, nggak biasa. Oh suamiku, sengsara. Engkau adalah cahaya bagiku. Tanpa dirimu, aku dalam kegelapan nyata. Musyrik, lebay. Pak, kalau punya istri yang banyak ngomong gini, itu istri derita apa namanya. Jangan ngomong gitu ibu. Aku cuman makhluk, berani ngomong gitu. Saya cuman manusia, besok lusa saya binasa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuman manusia nebeng di dunia ini.
Saya emang nggak minat dicintai istri berlebihan, enggak. Cinta yang wajar saja bagi manusia. Karena kalau udah berlebihan, musyrik menuhankan suami, musyrik menuhankan istri, cilaka, nggak ada bahagianya. Allah nggak ridho. Makanya nggak usah sok dramatis. Saya nggak tahu gimana rayuan gombalnya. Terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali. Nggak puguh pisan. Boleh romantis bawa bunga, asal jelas bunganya nemu di mana ya. Boleh muji, boleh ke istri, ke suami, ke keluarga, tapi nggak usah lebay gitu ya. Jangan sampai menuhankan. Ini menderita. Dan yang ketiga, kenapa orang itu nyesek dalam hidupnya? Karena dia jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nggak menolong mah perkara remeh juga, sengsara aja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pengumuman, kapan kita mau umroh sama-sama? Mau yang gratis atau yang bayar? Kalau yang gratis tuh nggak ada, Bu, gimana? Tanggal 11 September ini kita berangkat 11 bis, dan 1 bis itu tunanetra, tunarungu, tunadaksa yang lumpuh. Kita dengan izin Allah ada rezeki 100 orang gratis. Alhamdulillah ada ternyata gratis teh ya. Kalau Allah mau ngundang mah, yang tunarungu kan nggak bisa ngobrol, gurunya kepilih jadi umroh ya. Dan saya juga nggak bisa menjelaskan, nanti sangka pusing, padahal maksud saya tawaf ya. Tapi kalau oleh ahlinya bisa, Masya Allah. Ada yang tunanetra, harus ada yang nuntun, berangkat yang nuntunnya ya. Masya Allah, Masya Allah, banyak jalan untuk diundang ke tanah suci. Makanya jangan patah semangat. Kalau mau insya Allah Desember lah kita sama-sama ya. Kita mau berangkat kurang lebih 4 pesawat rencananya. Nggak tahu dari mana ya rezeki, dan saya juga jarang bayar, Bu. Baik, siap sodako semuanya, silakan bersedekah. Kita akan sebentar lagi menutup dengan doa ya. Pertanyaan silakan, bagi siapkan yang mau sedekah. Pak, ya. Saya tadi mau nanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya, sekarang kan di kayak Facebook atau sosial media lain ada banyak orang yang mengkafirkan atau memunafikan orang lain. Sementara saya sendiri tahu bahwa kita mengkufurkan nikmat kita sendiri itu juga termasuk ciri orang kafir, bukan? Saya cuma tahu apakah itu benar, atau saya soalnya cuma lihat-lihat di mbah Google gitu aja. Dan sementara yang kalau munafik itu apakah ciri orang gibah yang menjelek-jelekan orang lain itu juga termasuk ciri orang munafik? Karena kadang kita ini untuk jadi rem saya atau apa untuk tidak gampang untuk mengkafirkan atau memunafikan orang lain. Makasih ya. Ya, yang jelas jangan, tidak mudah itu mengkafirkan orang ya. Saya tidak pernah berani melakukannya karena itu akan balik ke saya. Tentang munafik ada 2, ada munafik akidah, ada munafik akhlak. Kalau munafik akidah seperti Abdullah bin Ubay, dia menunjukkan Islam tapi hatinya membenci Islam. Tapi kalau munafik akhlak itu yang kalau ngomong suka bohong, kalau janji tidak ditepati, diberi amanah dia khianat, itu munafik juga ya. Yang penting mah kitanya jangan munafik. Saya nggak sanggup untuk menilai orang, Pak, karena tidak tahu, paling mengajak orang. Apa? Jangan suka memaksa orang lain, Pak. Yalah, kasihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ngomong masalah guru. Nah sekarang kan kita kan banyak yang saya rasa nih banyak bener nih guru-guru yang ahli bermunculan di apalagi di bidang agama yang
saya sendiri nih nggak tahu nih yang mana yang ujung-ujungnya belajar yang ujung-ujungnya benar-benar kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, ya apalagi sekarang dengan teknologi yang sangat-sangat maju, semua bisa kita cari di Google atau apapun. Dengan modal-modalkan internet, seorang tuh bisa menjadi seorang guru yang belum tentu kita tahu itu kebenarannya. Iya, baik. Bagaimana supaya tidak tergelincir dalam mencari guru? Allah tahu niat kita apa dalam mencari guru, untuk gaya, untuk kelihatan keren, penting, atau pengen deket dengan Allah. Kalau pengen deket dengan Allah, Allah udah tahu nih hati kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh pengen ke Allah, Allah pasti sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Makanya ditanya dulu, kamu kenapa pengen jadi? Saya pengen jadi ustadz. Kenapa pengen jadi ustadz? Kan keren. Nah, ada beda tuh. Ada orang yang memang pengen belajar agama karena pengen dunia, pengen jadi pendakwah, pengen jadi mubalik, tapi bukan pengen dekat dengan Allah. Lah ngapalin Quran aja belum tentu ingin dekat dengan Allah, Pak. Ada yang ingin jadi hafiz. Kenapa kamu pengen? Kan itu syarat, kata calon mertua saya, baru boleh kalau saya jadi hafiz. Jadi nggak ada keridhaan Allah yang dia cari. Pas dia hafiz, dia nikahnya itu temennya itu dengan yang temennya juga, ya. Gampang bagi Allah. Begitu? Udahlah, sing bersih dulu niatnya, banyak minta ke Allah. Allah tidak akan menyesatkan hambanya. Terima kasih Bapak Ibu. Berapa menit lagi azan? 11. 5 menit lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas segalanya ya Karim. Padahal Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah yang memberikan ilmu lewat siapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang janji majelis ilmu tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ya Allah, ampuni kami, ampuni seluruh dosa kami, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dan hapuskan ya Rabb sebanyak apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, Wahai yang Maha mendengar, berikan kami kekuatan agar tidak diperbudak oleh nafsu, tidak terjerumus karena syahwat, tidak menjadi zalim karena amarah. Kuatkan iman kami ya Allah agar bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa, agar tidak silau dan tidak tertipu oleh dunia. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, duha yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Sebusuk sehina apapun kami kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah pasti mendengar. Amin ya Allah. Amin. Doakan orang tua hadirin, pasti menunggu-nunggu doa. Doakan juga guru-guru kita. Ya Allah, Rabbana, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, selamatkan keluarga kami ya Allah, berikan pendamping kepada kami yang membuat kami lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan keluarga keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, yang istiqomah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada negeri kami, bangsa kami, para pemimpin yang beriman padamu, para pemimpin yang bertauhid ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang tidak beriman ya Allah. Karuniakan pemimpin yang berakhlakul karimah, yang amanah, yang dapat mengantarkan kami dekat denganmu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi, dicukupi dengan rezeki yang halal barokah, yang belum punya jodoh diberikan jodoh terbaik pilihan Allah, dan diberikan pekerjaan yang halal barokah, serta diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Selasa 18 April 2017.